Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam renungan harian dan doa bersama di hari Senin tanggal 22 Februari 2021. Kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau perkenankan kami untuk menikmati hari karunia-Mu. Kami rindu firman-Mu, kami baca, kami renungkan, untuk menuntun kami hidup dalam kebenaran. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Tema renungan kita hari ini, tipe hidup baru. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, anak muda sering mengatakan bahwa dunia sekarang sudah lain. Masanya sudah lewat buat generasi boomer. Tapi bacaan kita tidak mengatakan seperti itu. Masih sering terjadi hal-hal yang dianggap ketinggalan zaman di waktu sekarang ini, atau sebaliknya generasi lama bisa eksis pada zaman kini dan generasi baru tetap hidup dengan cara yang lama. Bagaimana dengan hidup yang dimaksud dengan kehidupan yang lama? Yang dimaksud ialah bahwa hidup manusia tetap dengan cara hidup yang lama. Kekerasan hati untuk tetap hidup dalam keinginan duniawi. Yang kedua adalah terutama mati dalam kesalahan. Jika seperti itu, luar biasa beratnya hidup dengan cara yang lama sambil menikmati semua kenikmatan dan keindahan yang duniawi yang sebenarnya membuat kita semakin terjatuh dalam kejahatan menuju kebinasaan diri sendiri dan bahkan orang lain. Bagaimana dengan hidup yang baru? Dibebaskan dari kesalahan, dibangkitkan dan duduk bersama Kristus di surga. Kehidupan baru adalah kasih karunia Tuhan semata. Makanya tidak boleh ada yang mengandalkan dirinya. Kita disebut sebagai orang yang dilahirkan baru kembali, sehingga dimampukan untuk berbuat baik dan benar. Berbahagialah orang yang hidup baru,
sebab ia telah ditebus, dibangkitkan, dan duduk bersama Kristus. Tetapi tugas kita tidak ringan, karena kita harus menyangkal diri kita untuk terus menyatakan kebaikan dan kebenaran sebagai gambaran sukacita surgawi. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita teramat beruntung. Kita belajar meninggalkan kebiasaan mengandalkan diri kita, kekuatan kita, kejeniusan kita, kekayaan kita, dan semua daya tarik duniawi kita. Percayalah, Tuhan terus membarui hidup kita setiap hari. Jikalau kita terus datang kepadanya mengaku dosa dan kesalahan kita, memohon ampunannya dan memohon kekuatan di hadapan Tuhan. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa kami dalam surga, Allah yang senantiasa menyatakan kemurahan-Nya atas hidup kami. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan hari ini. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh meninggalkan cara hidup yang lama dan kami hidup baru di dalam Kristus. Mampukan kami Roh Kudus untuk senantiasa menjadikan firman-Mu ini menuntun langkah kami, dan kami pun sungguh-sungguh melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Mohon berkatilah kami, jaga lindungi kami hari ini, kuatkan dan topang kami menghadapi segala hal. Berkati apa yang kami kerjakan yang diusahakan oleh jemaat Tuhan. Segala tanggung jawab dan peran biarlah boleh dilakukan dengan takut akan Tuhan. Diberkatilah setiap anak-anak Tuhan. Diberkatilah anak-anak dalam pertumbuhan, dalam pendidikan mereka. Aktivitas pendidikan hari ini, mereka harus belajar dari rumah. Tetaplah karuniakan kesabaran, karuniakan hikmat, kesehatan yang prima, agar anak-anak kami tetap terlindungi, terberkati, mereka giat dan tekun dalam belajar. Demikian anak-anak muda kami tetap dijaga, dilindungi oleh Allah dalam menata masa depan mereka bersama Kristus. Mereka menjadi anak-anak muda yang juga takut akan Tuhan. Berkati orang tua, menuntun mengarahkan anak-anak dengan benar. Jaga lindungi juga orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berkati dan topang mereka di masa tua, agar mereka juga terus bahagia gembira, menikmati masa tua di dalam Tuhan. Anak-anak terus menjadi anak-anak yang berbakti. Ya Tuhan, kami pun pertaruhkan kehidupan kami, apapun yang kami gumuli dalam hidup ini, termasuk bagi mereka yang saat ini berada dalam kondisi sakit. Tuhan, pulihkanlah mereka, kuatkan dan topang mereka. Bersama-sama dengan jemaat-Mu yang berduka cita, oh Tuhan, hiburkan mereka, karuniakan mereka hikmat-Mu, agar mereka juga terus mampu menghayati kasih dan kemurahan Tuhan di dalam segala keadaan. Yang bersuka cita atas pertambahan usia, juga atas apa yang mereka boleh capai dalam kehidupan mereka. Jadikan terus untuk juga senantiasa menjadi alat Tuhan, menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan dengan bersyukur dalam segala hal, terlebih ya Tuhan, menggunakan setiap hal yang Tuhan karuniakan itu dengan penuh tanggung jawab. Kami pertaruhkan hidup bangsa kami dalam kuasa-Mu. Jaga lindungi kami sepanjang hari ini. Mohon ampun untuk dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.